Kalau udah lihat muka saya, dong artinya di kursi ini ya, duduk berempat ya kan. Artinya kita udah ketemu lagi di acara 4 babak. Nah, 4 babak tuh apa sih? Kasihan kamu yang baru nonton. 4 babak itu adalah satu acara di mana kita mau ngomongin sebuah tema dalam 4 babak. Artinya ada, sakit tangan gue patah. Ada 4 pertanyaan dan masing-masing pertanyaan itu boleh dijawab hanya 4 menit. Selesai tidak selesai, ya harus selesai. Dan kita tidak mengarahkan apapun di sini. Kalau kamu nanti kesimpulannya mau dengerin si A kayak si B kayak, terserah. Yang pasti orang bisa punya pendapat sama, orang bisa punya pendapat berbeda. Bukan berarti mereka tidak bisa bersatu. Ih, indah banget bahasa gue hari ini ya kan. Hai, ada orang keempat saya kenalin dulu orang keempat pelengkap. Karena kalau cuma bertiga tuh kayak hidup nggak balance gitu, ganjil tuh nggak enak. Gue nggak suka yang ganjil-ganjil. Digenapi lah. Coba perkenalkan ada siapa aja hari ini. Di sebelah kanan saya ada Mas Adinusa. Di sebelah kanan Mas Adinusa ada Mbak Vanessa. Oke, dan kamu? Saya Gian, yang bukan siapa-siapa. Oke, tapi hari ini kita ngasih PR nih ke Gian buat kamu yang udah nonton beberapa episode ya. Gian hari ini harus menanyakan pertanyaan di masing-masing episode. Oke, di belakang sini ada layar tulisannya 4. Dia akan ngitung tuh dari setiap pertanyaan dimulai 4 menit. Belum bang, belum. Nanti kalau ada pertanyaannya waktunya mau habis, pas di detik ke-10, 9, 8 kayak mau tahun baru gitu, ada bunyi net sampai kelar. Kita tidak ngasih tahu sama sekali temanya hari ini apa, tapi kita akan berbicara tema yang sangat umum. Oke, siapin. Hari ini kita akan, contekan saya dulu. Oke, sekarang pertanyaan pertama. Saya akan berbicara tentang polusi yang lagi happening lah di mana-mana. Langsung batuk ya? Kayak Bapak Presiden yang terhormat. Oke, pertanyaan pertama saya, apa sih sebenarnya penyebab polusi? Karena pemerintah sendiri aja ngomongnya itu berbeda-beda. Dari KLHK bilang emisi, ada lagi nyalain angin di bulan Juni Agustus, ada Dinas LH yang bilang transportasi, Greenpeace bilang PLTU, Kreang bilang fasilitas industri, masyarakat bilang bakaran sampah, apapun itu menurut kalian, apa sih nomor 1, 2, 3 deh penyebab terburuknya? Silakan dimulai. Semuanya benar jawabannya. Diurutin yang paling parah gitu. Baik, yang terbesar adalah kendaraan bermotor yang jumlahnya puluhan juta. Plat B saja nih, Jabodetabek kan artinya kan. Itu mobil jumlahnya ada 3,8 juta. Sepeda motor jumlahnya 18 juta. Mobil bis 38.000. Truk 800.000. Itulah sebenarnya penyebab terbesar. Itu hanya plat B saja, Mas? Plat B saja. Jabodetabek kan kita bicara mengenai Jabodetabek nih. Yang indeksnya tertinggi itu kan semuanya berada di Jabodetabek kan. Nah, itu penyebab utamanya itu. Yang kedua, ya tentunya dari PLTU. Yang ketiga adalah dari pembakaran sampah, ya kan. Dari knalpot diesel kecil, kan banyak di industri-industri kecil. Nah, itu penyebabnya. Justru PLTU, ya kita ngomongnya batubara dan segala macam itu, pabrik dan industri itu malah lebih di bawah transportasi ya? Transportasi itu menyumbang kira-kira setengahnya. Sisanya itu setengahnya dibagi itu semua. Kalau aku mungkin kurang setuju ya di situ. Oke, urutin menurut versi ya, Mbak. Menurut aku soalnya ngomongin Jakarta kan pasti ngomongin kota-kota sebelahnya nih. Sekitarnya. Mungkin yang di Jakarta nggak ada pabrik, tapi kan kita tahu kita dikepung nih dengan pabrik dari yang di Banten sama yang di Jawa Barat gitu. Yang sebenarnya juga untuk kebutuhan ibu kota juga gitu. Jadi sebenarnya menurut aku lebih ke nomor 1 lebih ke industri di sekeliling Jakarta. Mungkin yang keduanya baru transportasi gitu. Karena mungkin kan dari kota-kota sebelahnya juga kerjanya banyak yang di Jakarta gitu. Pulang nanti balik lagi ke kota masing-masing. Oke, berarti transportasi nomor 2 katanya, Mbak. Ya. Kan nggak apa-apa perbedaan. Iya, nggak apa-apa. Ya, industri itu juga tadi termasuk. Kan tadi saya sebutkan kan pertama kan kendaraan bermotor, PLTU. Tapi menurut Mbak, transportasi nggak nyumbang nomor 1. Ya, menurut aku lebih industri. Oh ya. Tergantung data mana sih yang kita lihat. Industri itu dia bekerja aja kan ada jam kerjanya. Tapi kalau kendaraan bermotor itu bisa dibilang 24 jam itu. Jadi penyumbang terbesar adalah kendaraan bermotor sebenarnya.
mulai dari subuh sampai tengah malam itu kendaraan motor nggak berhenti semua, mengeluarkan asap. Apalagi yang tidak lulus uji emisi. Sudah keluar asap, karbon dioksida, ditambah lagi dengan zat-zat berbahaya lain. Hasil pembakaran yang tidak sempurna itu. Oh. Yang kalau emisi aku juga setuju sih. Ada emisi. Beberapa kendaraan mungkin yang belum melewati uji kelayakan emisi juga menyumbang polusi lah. Itu truk yang 800.000 itu satu Jabodetabek. Nah, truk itu kan kita bisa bayangkan kan. Truk apalagi yang sudah usianya di atas 5 tahun. Kita kalau lagi naik motor di belakang truk aja pasti udah langsung hitam-hitam masuk. Mungkin. Langsung pakai facial rasanya gue besoknya. Iya. Kalau kita pakai kacamata kalau kita pakai kacamata nih, begitu kita lepas yang ini putih, yang ini semua hitam. Oke, Mbak tetap setuju. Aku tetap setuju industri. Jawabnya ke dia. Oh iya, menurut aku industri bang. Ya imbang-imbang lah sebenarnya. Tergantung data yang semuanya mana itu penyebab. Oke, gimana dengan PLTU itu sendiri? Karena tadi kita cuma ngomong industri dan transportasi ya kebanyakan ya? Ya, industri itu kan memang rata-rata juga bahan bakarnya dari batu bara ya bang ya? Batu bara. Iya. Jadi ya sama aja sih PLTU dengan industri itu masuk. Berarti Mbak tetap nomor satunya apa? Industri. Kendaraan bermotor. Oke, pas waktunya bisa. Betul. Bertahan itu boleh. Kalau menurut lo apa? Banyak faktornya. Nomor satu apa, nomor dua apa? Sebenarnya nggak bisa, kalau menurut aku yang awam nih ya, nggak bisa nomor 1 mana, nomor 2 mana, semuanya berkaitan. Semuanya berkaitan. Oke, lu udah mau nanya apa belum? Tadi sebenarnya udah mau nanya, cuma udah ditanya Kamel. Ih, nggak kreatif. Dia tiap minggu jawabannya begitu, gue nggak suka. Ini nih, boleh deh aku Kamel. Oke, pertanyaan yang kedua ya, dimulai. Dari lu nih, awas nih nggak enak pertanyaannya. Ini ngomongin transportasi ya, Mas, Mbak. Kan sekarang banyak kebijakan katanya konversi ke kendaraan listrik. Kendaraan listrik itu udah sudah mewakilkan nggak sih, maksudnya bisa mengurangi nggak? Gitu. Malah katanya memperburuk kan ini. Katanya memperburuk. Oke, go. 4 menit mulai. Oke, silakan Mas, Mbak. Ya, pastinya akan mengurangi. Tapi berapa jumlah sekarang? Jumlah kendaraan listrik berapa? Masih minim sekali. Kecuali mungkin sudah 50% yang beralih menjadi tenaga listrik, itu akan signifikan pengurangannya. Kalau sekarang sih ya belum. Karena kan baru berapa sih? Populernya juga baru berapa bulan atau berapa 1 tahun belakangan ini kendaraan listrik. Menurut saya begitu, belum jadinya. Menurut Mbak? Yang ini aku setuju. Belum Kalau banyak. Setuju dua-duanya habis dong ya pertanyaan. Nggak tahu, lu lanjutin. Gue seneng nih. Nanti mungkin kita bicaranya ya, kalau sudah kendaraan listriknya itu mungkin 5 tahun ke depan. Kendaraan listrik itu sekarang masih lebih mahal daripada kendaraan konvensional. Untuk mobil? Untuk mobil. Sehingga belum ada ketertarikan ataupun orang ini, oh iya saya pakai kendaraan listrik aja deh. Rata-rata harganya 2 kali lipat kok. Dengan harga sekian gue bisa beli ini kok. Dengan harga sekian gue bisa beli dapat kendaraan konvensional yang lebih mewah. Itu loh, jadi agak pada orang. Sama tempat charge juga belum banyak bang ya. Biasanya Ya, kan di mall. Itu untuk mobil, untuk motor bukannya sudah mulai banyak kah? Untuk motor baru kemarin ini saya baru lihat pameran untuk motor listrik yang produksi dalam negeri itu sudah disubsidi agak banyak tuh oleh pemerintah, sehingga harganya rata-rata di bawah 10 juta. Iya, ada yang 5, ada yang 7. Iya. Jadi menurut Mbak dan Mas itu belum efektif untuk motor dulu nih kita ngomong. Kalau kan rata-rata kita lihat juga wattnya ya, kalau listrik masalahnya emang kebutuhannya mau yang jangka panjang apa maksudnya perjalanan yang jauh atau yang dekat gitu. Kalau misalnya orangnya dari daerah Banten ke Jakarta kan nggak mungkin pakai listrik gitu. Yang kapasitasnya kecil. Iya, habis tengah jalan gue tadi gue lobet gitu. Kalau nggak salah motor listrik itu nggak sampai 100 km kalau nggak salah jarak tempuhnya. Tapi sekarang kan udah banyak tempat cas baterai itu, jadi langsung ganti baterai. Faktor itu mungkin yang masih menjadi pertimbangan dari calon-calon pemakai. Membayangkan repotnya, harus ada edukasi untuk itu sebenarnya. Lebih mudah mendapatkan pom bensin daripada tempat mengganti baterai. Iya. Gitu. Dan menurut Mas Mbak yang harus mengedukasi ini siapa yang paling penting? Semuanya sih. Semua iya, dong. Semua Pemerintah. lapisan masyarakat juga, pemerintah, LSM. Aktivis. Melalui acara ini juga kita edukasi. Tapi pemerintah sudah cukup mengedukasi kan? Bisa ditingkatkan.
Harus ditingkatkan Harus lagi. ditingkatkan lagi. Nah, karena apa mindset orang menggunakan motor konvensional, motor yang mesin bahan bakar itu sudah sekian puluh tahun terbentuk. Sekarang mau dibalik menjadi motor listrik itu memang tidak mudah. Butuh konsistensi untuk mengedukasi masyarakat. Ya terutama itu kemudahan dari recharge ataupun penggantian baterainya. Menurut Mbak? Setuju. Kali ini kita Kita kerjain dia. Kali ini kita berdua setuju. Ya mungkin pertanyaan dia adalah logikanya gini, orang pasti kalau memang misalnya bisa mengganti mobilnya dengan tahun yang lebih mudah dan yang lebih bagus pasti mereka udah lakukan gitu, apalagi mau ramah lingkungan. Sementara harganya jadi lebih mahal mereka. Ya mereka juga tidak bermaksud merusak lingkungan, maksud lo kan gitu kan? Karena nggak ada pilihan. Karena nggak ada pilihan, akhirnya mereka melakukan itu gitu. Apalagi orang yang bekerjanya memang dengan mobil mereka, apa yang harus mereka lakuin sekarang gitu kan? Maksud lo gitu kan? Iya, transportasi umum juga tidak memadai. Iya, nggak memadai, mau ganti ya makan susah mahal. gitu kan. Iya lu. Aku lagi. Aduh, udah kelar. Tapi ini anggap aja waktunya habis. Nggak apa-apa sekali-kali Gian yang nanya, gue seneng deh. Jadi kayak gitu. Baru kali ini kita membiarkan Gian bertanya sampai 4 menit habis. Oke, boleh gue yang Pertama nanya? nih. Pertama nih kita teprokin dulu. Hore. Enak gak rasanya? Deg-degan. Sambil ngeliatin ituan kan Iya, lo? aduh, kok belum Oke. habis-habis. Pertanyaan dari aku berikutnya. Berbicara soal solusi yang harus dilakukan. Sekarang kan banyak masukan, salah satunya mobil listrik, salah satunya adalah pengurangan emisi ini dan segala macam. Ini pencontohan aja, apakah pemerintah atau orang-orang yang berwenang di atas sana sudah berjuang terbaik untuk rakyat atau sudah menjadi contoh yang baikkah untuk rakyat? Karena contohnya gini, oke rakyat dikurangi, jangan begini-begini, pola hidup harus diganti dong. Mohon maaf ya, pejabat dikit-dikit kemana juga naik private plane, itu beli apa juga gampang. Mereka dengan mudah membeli mobil yang gimana, sebenarnya di mana sih porsi pemerintah dan porsi rakyat? Kok? Ini berat nih, Vanessa Ya, juga itu. menjawab. Berat loh. Pertanyaannya agak berat kali ini. Ya karena menurut saya banyak hal yang banyak isu bukan cuma ini, tapi akhirnya tidak mencontoh juga gitu. Aku coba jawab ya. Dan menurut aku juga berarti memang dari pemerintah sebagai policy maker berarti juga harus mencontohkan kepada masyarakat gitu. Kalau memang mereka juga udah melakukan transisi nih gitu. Kadang kan masyarakat juga melihat contoh aja kan Mbak, kayak Kita disuruh-suruh. kita suruh-suruh, oh mereka sendiri belum gitu. Tapi kalau dari mungkin kan bukannya juga presiden udah mulai bikin mobil-mobil dinas ke listrik, itu udah salah satu cara lah gitu untuk mencontoh ke masyarakat juga. Jadi menurut aku proses sih ya, kayak emang kita kan nggak bisa langsung 1 tahun langsung ganti semua gitu. Emang mungkin butuh waktunya ya 5 tahun baru kelihatan. Mengedukasi pemerintah. Edukasi pemerintah, masyarakat dan semuanya ya. Masih? Ya betul. Saya setuju juga untuk pertanyaan yang ketiga ini. Jadi memang pemerintah itu sudah mulai memberi contoh ya. Contohnya KTT, mobilnya semuanya listrik. Ya. Nah, tinggal yang mobil-mobil dinas saja nih. Mungkin karena masa pakainya belum habis ya. Nanti kalau tiba-tiba sekarang diganti jadi listrik, dianggapnya ini pemborosan anggaran dan sebagainya. Mungkin di periode yang berikutnya nanti, ya mungkin sudah bisa diambil kebijakan bahwa kendaraan dinas, pejabat-pejabat setingkat ini harus listrik semua. Begitu. Jadi ya sudah mulai ada edukasi atau memberi contoh atau apa gitu sudah mulai. Tapi tetap harus digencarkan. Rakyat yang sudah terbiasa dimanja ataupun sudah terbiasa mendapatkan fasilitas kredit. Dimanja tuh dalam Pembiayaan sekarang mau beli mobil beli motor yang konvensional itu DP-nya 0%. DP-nya 0. Tinggal bayar bulanannya sekian, Subsidi, 500.000. Ya bukankah itu sesuai dengan kemampuan hidup mereka? Enggak, maksudnya itu dimanja dengan itu. Ya sekarang kita balikin lagi aja. Contoh ya, motor listrik. Waktu kemarin ini saya sempat pergi ke Jakarta Fair. Ada subsidi, tapi harus masukkan NIK. Siapakah yang berhak mendapat subsidi?
Saya coba-coba masukin nik saya. Oh, Anda tidak berhak mendapat subsidi. Nah, kenapa kok itu tidak dibuka lebih luas saja sehingga siapapun yang kepingin beli motor listrik, ya sudah, memang berikan saja. Jadi ini seperti semacam kayak apa ya? Siapa aja tuh maksudnya tanpa membedakan. Iya, kalau memang kita memang tujuannya untuk mengkonversi dari mesin yang bahan bakar fosil menjadi tenaga listrik. Kok buat aku agak kurang adil ya kalau semua orang bisa dikasih subsidi ya? Tapi yang dapat subsidi untuk motor yang 900 watt aja sih listriknya, Mbak Mel. Iya, tetap aja nggak semua orang butuh subsidi gitu maksudnya. Kalau lo nggak butuh subsidi, lo bisa beli tanpa subsidi kan enak. Ini beda ya, kita bicara subsidi di sini beda. Ini kan kita tujuan besarnya adalah untuk mengganti semua kendaraan yang menggunakan BBM, yang mana itu juga disubsidi sebenarnya, menjadi motor listrik. Toh sama-sama, kalau kita beralih total, beralih sebagian besar menjadi baterai, otomatis pemerintah juga subsidi bahan bakar juga akan berkurang. Jadi maksudnya Bang Adi mungkin untuk mempercepat transisi gitu ya. Jadi jangan dicicil-cicil sedikit-sedikit, langsung aja dibuka seluas-luasnya. Kayak jatuhnya kalau semua orang mau dapat subsidi kayak ini, tau gak sih kalau bensin lagi musim subsidi, bensin subsidi mau habis, ada mobil mewah ikutan ngantre gitu kan, orang kita nggak tahu malu. Orang kita kan, iya kan, punya duit aja. Mumpung jadinya ya. Bensin mau naik besok, malam ini antri. Yang ngantri Mercy, yang ngantri apa gitu. Orang kita kalau dikasih gituan nggak tahu malu masalahnya. Lu lagi apa gue? Mbak Mel deh. Ih, gitu. Kan satu Mbak Mel. Udah iya baik. Oke, berbicara lagi pertanyaan terakhir tentang si polusi ini. Oke, pertanyaan terakhir tentang polusi ini. Sebenarnya isu polusi ini sudah lama karena saya adalah tim penggugat dan kita menang di pengadilan 2018-2019 Presiden, Bapak Gubernur waktu itu dan beberapa kepala daerah sekitar kita dan 2 kementerian waktu itu, dan waktu itu menang dan banding dan banyak putusan pemerintahan, putusan pengadilan yang tidak dijalankan pemerintah sampai hari ini. Itu bisa dibaca berkasnya gitu ya, online dan segala macam. Sampai tiba-tiba sebuah media dan segala macam menaikkan ini. Kan sekarang tiba-tiba kusut nih semua orang tiba-tiba oh saya gini, saya gitu. Seolah-olah tuh ya balik kayak kita pernah bahas kan sebelumnya, delik di Indonesia itu harus menjadi delik viral baru dikerjakan. Baru diproses. Apalagi oleh pemerintah. Apakah ini masalah baru? Apa masalah lama? Apakah pemerintah harus nunggu viral? Dan kalaupun kali ini mereka serius nih, kalau misalnya Anda berdua jadi oke, gue jadi petinggi yang bisa mengambil keputusan. Step 1, step 2, step 3 yang harus dilakukan mengenai polusi ini apa as a solusi? Ini kan menjadi sesuatu yang viral karena tiba-tiba Jakarta menjadi ranking 1. Sebelumnya udah pernah ranking 1, makanya kita masukin gugatan itu. Makanya tadi Mbaknya bilang kan perlu 5 tahun lah minimal. Gugatannya udah menang 6 tahun yang lalu. udah dan itu dicuekin sama pemerintah. Mungkin terbantukan sama kemarin COVID kali. Jadi udah sempat 2 tahun kan kita tidak ada aktivitas di jalan. Jadi biru membagusnya cuma 6 bulan COVID pertama, kesananya udah enggak. Nah, jadi kesalahan pemerintah di mana, dan kalaupun emang kali ini serius nih, bener nih, apa step 1, 2, 3 menurut kalian masing-masing? Apa tiap kali harus nunggu viral lagi? Itu masalah polusi ini adalah masalah yang sulit untuk diselesaikan seketika. Karena apa? Ya tadi kita sudah bahas di pertanyaan pertama, sumbernya. Polusi ini kan semuanya kan penyebabnya adalah sumbernya. Ya, kalau sumbernya itu tidak dikurangi, malah bertambah terus, kita bisa hitung pertumbuhan setiap tahun berapa itu kendaraan bermotor. Setiap tahun berapa itu PLTU yang baru, dan setiap tahun berapa itu pabrik-pabrik yang juga dibangun kan. Selama itu tidak direm, maka kita akan bicara begini terus mungkin tahun depan lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, ya, dan seterusnya. Jadi langkah pertama apa yang harus diambil adalah harus mendorong dengan sungguh-sungguh masyarakat agar pindah menggunakan transportasi umum. Caranya apa? Jangan dimanja. Mereka memiliki kemudahan memiliki kendaraan pribadi. Kalau kita lihat dari negara lain, itu jumlah pertumbuhan kendaraan bermotornya tuh nyaris 0. Karena apa? Untuk membeli mobil baru mereka harus membuang mobil lama.
Setuju. Jadi Artinya regulasi yang harus regulasinya harus benar-benar. Kalau Oke, sekarang regulasi pertama apa yang mesti dirubah? Atau dikeluarkan atau apa? menekan pertumbuhan kendaraan bermotor. Jadi jangan bahwa seolah-olah wah tahun ini kendaraan mobil laku terjual 800.000 itu suatu prestasi, bukan. Itu adalah bom waktu sebenarnya. Yang mana itu akan tahun depan akan kita bicara mengenai polusi lagi dan seterusnya. Jadi itu harus direm. Minimal mobil ini yang plat B ini tadi dipindahkan ke daerah lain. Jadi jumlah mobil, jumlah kendaraan motor yang di Jabodetabek ini ya agak flat lah tingkat pertumbuhannya, menurut saya itu. Oke, regulasi kedua, step kedua. Kedua tentu. Mbaknya? Mau dilanjut step kedua? Aku nambahin kali ya, mungkin kan kalau versi Mbaknya juga nggak apa-apa. Versi aku tambahin aja lah. Jadi mungkin yang stop produksi mobil baru atau kendaraan baru, atau tuker tambah yang lama ke orang mau beli ya tuker dengan yang baru gitu, supaya nggak menumpuk ya. Kadang kan di rumah bisa satu rumah bisa berapa mobil. Ya, banyak pasar satu mobil, anaknya sekolah satu mobil, bapaknya kantor satu mobil. Kadang kita ngumpul aja janjian sama temen berlima, masing-masing satu mobil gitu kan. Mungkin juga jadi yang keduanya mungkin mulai dari diri sendiri juga gitu, kesadaran dari masyarakatnya gitu. Kalau memang bisa naik kendaraan umum, kenapa enggak? Toh sekarang juga MRT Transjakarta udah menurutku juga udah cukup nyaman ya. Gitu. STNK, bayar STNK pajak tahunan kendaraan bermotor, mobil semakin tua semakin murah. Betul. Ya, betul. Ya kan? Karena dinilai dari nilai pasar mobil menurut dari kepolisian. Kan semakin tua kan semakin murah. Sehingga bayar pajak semakin murah. Harusnya dibalik. Semakin tua harus semakin mahal, sehingga orang cenderung untuk ya sudah, udah nggak layak lagi nih mobil, udah tua tapi pajaknya mahal. Oke. Habis. Ini 4 pertanyaan udah, Kamil. Udah dong. Lu kagak ngitung? Nggak habis-habis kalau nggak habis ini bahas polusi ya. Iya benar. Mau ada tambahin lagi? So, ada aktivis ya? Sweet, lo apa gua kesimpulan? Dari aku boleh? Boleh. Ya, oke. Ini kalau ngebahas polusi, Kamil, Mbak, Mas, kayaknya nggak habis-habis panjang. Karena kan banyak banget sumbernya. Dia dari industri, dari motor, dari manufaktur yang pakai batu bara, sisa-sisa asap PLTU gitu kan, ini banyak banget gitu kan. Cuma sampai sekarang kita belum tahu kebijakan apa yang dibikin sama pemerintah. Ada yang ngomongnya 4-in-1 mau diaktifin lagi, gitu kan. Itu gimana, Kamil, kalau 4-in-1 diaktifin lagi? Ya gimana baiknya? Kalau dari gue pribadi sih, ini sekalian kesimpulan penutup ya. Menurut saya pribadi sih, pada saat itu pengadilan sudah memerintahkan step-step yang harus dilakukan. Tapi yang dilakukan pemerintah waktu itu malah banding. Tapi nggak apa-apa gitu. Jadi ternyata kan masalah ini naik lagi. Kalau saya sih lebih berpikir emang kita harus bertanggung jawab sama hidup kita sendiri. Kalau kita ngomong beberapa industri, kenapa industri itu tetap ada? Ya karena kita juga kan kita yang mengkonsumsi, kita yang apapun itu. Jadi you should look at yourself. Kalau gue pribadi sih, dari hari gue mengikuti menjadi tim penggugat itu, sejak hari itu gue tidak punya mobil, gue nggak punya microwave, gue nggak punya hair dryer di rumah, emang selalu naik umum dan segala macam. Minimal itu cara yang bisa gue bantu untuk kontribusi. Oke, gue mengurangi ini deh gitu. Atau kalau emang harus punya mobil, ya udah nggak berenam, nggak harus 6-6 naik mobil, bisa aja kan 2 naik umum, atau yuk kita nebeng, paling nggak keluar 1 mobil. Tapi balik lagi pelajari tentang batu bara, PLTU dan industri yang ada di sekitar, karena itu adalah salah satu penyumbang terbesar. Menurut saya, menurut Mbaknya beda, menurut Gian beda, menurut Mas beda. Tidak ada permusuhan di sini. Terserah kalian mau berpikir apa. Yang pasti udaranya satu, kita ngisepnya. Oke, sakit-sakit sama-sama. Oke, kita ketemu di 4 babak berikutnya. Golkar nomor 4.